الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسlimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Kemudian marilah kita kembali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Usul min Ilmil Usul ta'lifu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-mutlaqu wal muqayyadu. Beliau berkata, pembahasan kita selanjutnya adalah al-mutlaq dan al-muqayyad. Qala, beliau berkata di sini ta'riful mutlaqi. Definisi dari kata al-mutlaq. Mutlaq ini adalah isim maf'ul ya, dari atlaqa yutliqu itlaqan fahuwa mutliqun wa dzaka mutlaqun. Jadi mutlaq itu adalah sesuatu yang diitlaqkan. Atlaqa sendiri artinya adalah di sini dikatakan al-mutlaqu lughatan. Al-mutlaq secara bahasa adalah ziddul muqayyadi, lawan dari kata al-muqayyad. Al-muqayyad itu adalah sesuatu yang terkait. Nah, ya, dari kata qayyadu, yang dikaitkan. Berasal dari kata qayyada, yuqayyidu, taqyidan wa huwa muqayyidun wa dzaka muqayyad. Muqayyad itu artinya sesuatu yang diikat atau apa ya? Sesuatu yang dikaitkan. Contoh ya. Kalau secara bahasa ya, contohnya onta yang diikat dengan tali. Kalau dalam kehidupan kita sesuatu yang terkait itu seperti zikir. Ada zikir itu yang mutlak, yang tidak ada terkait dengan tempat, waktu, jumlah gitu ya. Mutlak dia, nak dimanapun, nak kapanpun, dan nak berapapun, dia mutlak. Dia umum. Ya, hampir sama dengan umum, tapi beda ya, ada perbedaan. Jadi secara bahasa al-mutlaq itu kata beliau adalah lawan dari al-muqayyad. Kemudian wastilahan, menurut definisi secara istilah, madalla 'alal haqiqati, setiap yang menunjukkan makna hakikat. Jadi maknanya itu bukan majaz. Maknanya hakikat. Hakikat itu Pak artinya memang seperti itu keadaannya, hakikatnya seperti itu, kebenarannya seperti itu. Karena majaz dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pendapat yang benar adalah tidak ada. Karena majaz itu hanya ada pada bahasa selain bahasa Al-Quran. Karena majaz itu artinya bahasa kiasan. Tapi kalau Al-Quran itu semuanya benar kan gitu, semuanya hakikat. Yang ada nanti yang terkadang dikatakan majaz namun diluruskan oleh ulama, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, adalah uslub lughawiyah. Uslub lughawiyah itu adalah ungkapan gitu ya, ungkapan bahasa ya. Namun dia bukan majaz, namun orang Arab mengungkapkan seperti itu, kebiasaan mereka. Contoh dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan was'alil qaryah, maka tanyakanlah kampung. Maksudnya bukan kampung yang ditanya, yang maksud adalah sukanal qaryah ya, penduduk kampung. Karena ada itu ya dalam Al-Quran ya. Maka sebagian orang mengatakan itu majaz ya, namun yang tepatnya, yang kuat, yang asah ya, ulama mengatakan maknanya itu bukan majaz.
namun dia hakikat ya. Namun uslub orang Arab ya, tata bahasa orang Arab terkadang disingkat ya. Tanya aja kampung itu, maksudnya tanyalah penduduk kampung. 6. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Ini hadis ini ayat tentang kafarah. Kafarah itu hukuman bagi orang yang menzihar istrinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan anti kadzahri ummi, ya, kamu seperti ya punggung ibuku, atau kamu seperti ibuku, itu kan menyerupakan istri dengan mahram kita. Nah, ini namanya zihar ya. Dalam Islam ya tidak boleh. Maka kalau dia ingin kembali ya, maka hendaknya dia memerdekakan seorang budak min qabli, sebelum ayyatamasa, sebelum dia ya sebelum dia dukhul ya sebelum dia melakukan hubungan suami istri. Jadi mesti dia memerdekakan seorang budak. Ini kan mutlak, ini raqabah nih, lihat ya, raqabatin ini mutlak ini Pak, ini umum. Kenapa kita katakan mutlak? Karena ada tanda-tandanya. Apa tandanya Mas? Alamatnya apa? Karena dia isim nakirah. 6. Fa kharaja biqaulina, maka dikecualikan atau dikeluarkan atau keluar ya, dari pernyataan kami, madalla 'alal haqiqati al-'amu, maka berdasarkan pengertian dari mutlak secara istilah tadi, segala yang menunjukkan kepada makna hakikat, maka keluar dari pernyataan ini al-'am, makna umum. Li'annahu yadullu 'alal umumi la yadullu 'ala mutlaqil haqiqati faqat. Karena umum itu hanya menunjukkan kepada sesuatu ya yang umum, tidak menunjukkan kepada sesuatu yang mutlak, menunjukkan sebuah hakikat ya saja. Ya. Paham Pak? Ini perbedaan antara mutlak dengan am ya. Kalau am ini Pak, dia umum. Tapi kalau mutlak itu dia umum juga gitu ya. Namun umum mutlak ini dia menunjukkan kepada suatu hal. Jadi lebih rinci dia sebenarnya. Ya. Seperti ini ya, fatahriru raqabah. Raqabahnya itu mutlak. Ya, dikatakan mutlak karena dia ada hakikat yang ditunjukkannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita baca syarahnya ya. Qala Asy-Syarih rahimahullah, beliau sendiri ya, yang mensyarahnya beliau sendiri. Beliau mengatakan fa kharja bi qaulina madalla 'alal haqiqah al-'an. Maka keluar dari pernyataan kita ya, mutlak itu secara istilah tadi adalah madalla 'alal haqiqah. Kan gitu. Madalla 'alal haqiqah, segala yang menunjukkan makna hakikat. Maka pengecualiannya dari ini adalah al-'am. Li'annahu yadullu 'alal umum, karena am itu menunjukkan kepada makna umum, la tidak menunjukkan 'ala mutlaqil haqiqah, tidak menunjukkan kepada ya hakikat yang mutlak itu ya, faqat saja. Nah, kata beliau ya, kita baca penjelasannya. Fal'amu, maka umum itu, am itu ya, yadullu 'alal umum,
menunjukkan mana umum, la ala mutlaqil haqiqah, tidak menunjukkan mana mutlak sebuah hakikat, ya. Walihada naqul, maka oleh sebab itu kita katakan ar-rijalu azka minan nisa'i fahadhihi haqiqah. Setiap laki-laki itu, para laki-laki itu lebih pintar daripada para perempuan. Ini namanya hakikat, Pak. Hakikat di sini maksudnya apa? Secara umum, ya, secara global. Nah, fahadhi, maka ini adalah, kata beliau, hakikatun, ini hakikat. Ini kebenarannya seperti itu. Hakikat itu kan kebenarannya. Iya, namun kebenaran itu tentu mengukurnya secara umum, karena nanti ada pengecualian kan gitu. Ya, karena dalam suatu perkara pasti ada yang meleset, seperti timun, ya. Timun itu kan bagus-bagus, ya, secara umum bagus-bagus timunnya, tapi ada yang bungkuk, ya kan, ada, itu namanya istisnaiyah, itu namanya pengecualian, ada timun bungkuk, ya, tapi secara mutlak dia bagus, kan gitu. Nah ini, ya, wayujadu, dan didapati minar rijali, dari kalangan para laki-laki itu, man huwa dunal mar'ati, di bawah wanita kualitasnya. Bikasir, banyak juga, gitu ya. Wayujadu, dan didapati, ada, gitu ya, minan nisa'i, dari kalangan wanita itu, man hiya dzakiyah, yang pintar, watakunu, sehingga dia menjadi azka, menjadi lebih pintar, min kathirin minar rijal, dari kebanyakan laki-laki. Idzan hadhihi haqiqatun, dan inilah yang disebut dengan haqiqah. Wahya anna haqiqatar rijali, bahwasanya hakikatnya para laki-laki itu, maksudnya adalah wajinsur rijal, jenis laki-laki itu secara umum nih, Pak, ya, secara umum, azka minan nisa, ini lebih cerdas daripada para wanita. Walaisa umumur rijali azka minan nisa, bukan umum. Kalau umum itu, Pak, ya memang nggak ada pengecualian lagi, semuanya. Jadi bukan semua jenis laki-laki itu, namun beberapa hakikatnya, gitu ya. Paham, Pak, ya? Sekarang paham, Pak, apa beda umum dengan mutlak? Paham, Mas? Belum, ya? Ya, jadi yang mutlak itu ada menunjukkan hakikat secara global, ya, seperti ini. Secara umum, ya, laki-laki itu, ya, secara mutlak, gitu. Ini kita mau bedakan mutlak dengan umum. Secara mutlak, ya, laki-laki itu lebih pintar daripada perempuan. Ini hakikatnya seperti itu. Namun terkadang, ya, ada pengecualiannya. Terkadang ada juga wanita itu yang lebih pintar. Maka kita katakan mutlaqur rijal, ya, azka minan nisa. Bukan kita katakan, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ya, bukan kita katakan umum rijal. Kalau umum itu tidak ada lagi, memang semuanya, nggak ada pengecualian. Tapi kalau mutlak itu dia secara mayoritas saja. Tapi kalau umum enggak. Kalau umum semuanya masuk, kan gitu. Pak, Mas, bedaan antara mutlak dengan umum, Pak, Mas, ya? Nah, ya. Kemudian kata beliau, idzan hadi haqiqatun, inilah hakikat. Wahya anna haqiqatar rijal, hakikatnya para laki-laki itu, wa jinsur rijal, jenis laki-laki itu, azka minan nisa, ini lebih cerdas daripada wanita. Walaysa umumur rijali, ya, bukan semua, umum di sini maknanya semua laki-laki itu, azka minan nisa, lebih cerdas daripada wanita. Walihada naqul, maka oleh sebab itu kita katakan alif lam huna, al huna laysat lil umum. Jadi ar-rijal, ini ar-rijal, alif lam di situ enggak maknanya umum. Ini contoh beliau, ar-rijal, para laki-laki, azka minan nisa, wa innama, akan tetapi makna ar-rijal di situ adalah li bayanil haqiqati awil jinsi, yang untuk menjelaskan hakikat atau jenis, sama.
ya, libayanil haqiqati awil jinsi, untuk menjelaskan ya hakikat atau jenis, ya. Ya, jadi ar-rijalu ya itu artinya jenis, bukan kita manain seluruh laki-laki, tidak. Ar-rijalu alka minan nisa, jenis laki-laki itu ya, kebanyakan laki-laki itu, hakikatnya laki-laki itu sama ya, itu lebih cerdas daripada wanita. Namun ada kan katanya wanita yang lebih, ada pengecualian, ini umum secara afan, mayoritasnya seperti itu, hakikatnya seperti itu. Namun tidak kita katakan ar-rijal, alif lam dari kata ar-rijal itu adalah lil umum, maknanya umum. Kalau umum memang tidak ada lagi, semua laki-laki itu lebih cerdas pada para wanita. Kalau dikatakan umum itu bedanya. Kalau umum itu semuanya, Pak. Tapi kalau mutlak itu hakikat saja, dia menunjukkan kepada mayoritas saja. Bosnya mayoritas atau beberapa laki-laki itu lebih cerdas dari kamu, itu memang hakikat gitu ya, itu memang fakta kan? Iya. Beberapa laki-laki itu cerdas daripada wanita, betul. Kita contohkan aja ya, Pak Habibie lah ya. Pak Habibie itu laki-laki kan, atau yang sama-sama beliau itu ada yang lebih cerdas daripada wanita, itu maksudnya. Maksudnya menjelaskan hakikat itu apa? Menjelaskan kebenaran bahwasanya memang secara fakta ada laki-laki yang lebih cerdas daripada wanita. Memang ada faktanya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini kan contoh. Iya. Bukan umumnya laki-laki semuanya, tidak. Nah, seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh yang berikutnya, ini dalam syarahnya Pak ya. Walau qulta, jikalau engkau mengatakan at-tabi'una, para tabi'in ya. Tabi'un ini generasi setelah sahabat. Afdalu min tabi'it tabi'in, lebih utama daripada pengikutnya generasi setelah tabi'in. Fahada aywan, dan ini juga libayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikat kebenaran. Faktanya memang seperti itu. Tabi'in itu lebih afdal daripada tabi'in. Yakni haqiqatut tabi'ina, yaitu hakikatnya tabi'in itu, au hadal jinsu, atau jenis tabi'in ini, minan nasi, dari kalangan manusia, afdalu, lebih utama, mimman ba'dahu, dari orang-orang setelahnya. Walakin, akan tetapi, qad yujad, terkadang ada, didapati gitu, fi tabi'it tabi'in, dari kalangan tabi'it tabi'in, bal fi tabi'it tabi'in, ini tabi'in lagi gitu ya, man huwa afdalu minat tabi'in, yang lebih utama dari tabi'in. Amma sahabatu, adapun para sahabat, fala naqulu fihim hadas syai', maka kita enggak katakan ya ungkapan ini, li'annahum, karena para sahabat itu bila syakin, tanpa ada keraguan, min haitsu al-afdaliyah la ahada yusyarikuhum, dilihat dari sisi keutamaan maka tidak ada yang menyamai mereka kalau para sahabat. Tapi kalau tabi'in ya terkadang qad yujad ya, terkadang ada tabi'in itu lebih utama daripada tabi'in. Namun secara mutlak ya, secara mayoritas hakikatnya memang tabi'in itu lebih tabi'in itu lebih afdal daripada tabi'in. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan hal itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku atau di generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, yakni tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, yang setelahnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Ya, paham ya Pak ya? Ini beliau menjelaskan kepada kita perbedaan antara umum dan mutlak. Jadi mutlak itu ma dalla ala haqiqah, itu kuncinya, yang menunjukkan kepada makna kebenaran sesuatu. Ya kan? Ma dalla alal haqiqati, ya, bila qaidin, tanpa terkait oleh sesuatu, tanpa dikaitkan oleh waktu, dikaitkan oleh usia, kan gitu. Nah, nggak ada yang mengikatnya, dia lepas, mutlak, lepas, bebas.
namun dia menunjukkan suatu kebenaran tertentu, suatu fakta, suatu kebenaran. Tentu kebenaran di sini yang nomor satu tentu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Ya, kalau Al-Quran itu Pak, ya kalau Al-Quran itu qat'iyah. Ya, ulama mengatakan istilah Al-Quran itu adalah qat'iyatus subut. Penetapan Al-Quran itu sudah qat'i, nggak ada keraguan Pak, mutawatir. Ya. Dan pemahaman Al-Quran itu juga qat'iyah. Namanya qat'iyatul dilalah. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang filsafat ya, karena orang filsafat ya, seperti diantaranya adalah Fakhrul Razi ya. Ini salah seorang tokoh Asy'ariyah, salah seorang filsafat. Dia mengatakan Al-Quran itu zonniyatu ya ad-dilalah. Pendalilan Al-Quran itu masih zon katanya. Zon itu masih diragui, tidak yakin, tidak qat'i, zonni. Nah, namun yang qat'i menurut akal ya. Kalau pendapatnya Aristoteles itu katanya qat'iyatul dilalah. Pendalilannya, pemahamannya itu qat'i, itu udah mantap ya. Udah kuat, udah putus lah, udah qat'i lah dia. Ini pernyataan dia, ini yang dibantah oleh para ulama seperti itu. Kita meyakini apa namanya Al-Quran itu qat'iyatus subut, kemudian qat'iyatul dilalah. Maksudnya pendalilannya itu qat'i. Terkadang memang ada orang yang belum sampai pemahamannya itu, dia belum mampu memahami. Nah, bukan berarti dia tidak paham, kita katakan dhonni gitu ya. Nah, kalau ulama dia paham kan gitu. Maka ayat Al-Quran itu memang ada yang muhkam, yang sudah jelas artinya seluruh mengetahuinya. Baik itu dari kalangan para ulama, orang awam pun paham. Seperti tentang kewajiban sholat, wa aqimis sholata, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan tahu semua orang, gampang. Itu namanya jelas, ayat yang muhkam. Kemudian juga ada ayat yang butuh tafsir kan, seperti itu, yang butuh pemahaman. Mereka mengatakan yang butuh tafsir itu berarti itu zonda, ya kan? Yang butuh tafsir itu, ya kan? Itu tidak memberikan makna zonni. Kenapa? Karena bagi ulama itu nggak zon ya. Itu jelas maknanya kan seperti itu. Ya, kan ada istilah muhkam dengan mutasyabih. Dan ulama Ahlussunnah mengatakan mutasyabih itu kan relatif sifatnya. Bagi kita yang nggak paham tentu samar ya kan maknanya. Tapi bagi ulama, pakarnya, ahlinya, maka itu enggak, ya kan, mereka bisa memahaminya kan gitu. Maka ini bantahan ya, Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Nah itu. Dan umum, mutlak dan umum. Tidak hanya kita katakan mutlak, kalau mutlak ada yang enggak benarnya terendah. Maka kebenaran Al-Quran itu umum. Semuanya benar, ya semuanya benar, ya kan? Ya. Umum dan mutlak. Nah gitu. Sehingga kalau seandainya kita katakan mutlak saja gitu ya, khawatirnya ada pengecualian, enggak ada ya. Al-Quran itu kebenarannya umum, seluruhnya benar dan mutlak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita lanjutkan. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari pernyataan kita bila qaidin. Jadi yang umum itu Pak, dihafal Pak ya, secara istilah umum, mutlak itu ya. Jadi mutlak kalau umum sudah kita bahas sebelumnya. Jadi mutlak itu adalah madalla alal haqiqati bila qaidin. Bila qaid itu apa artinya? Nah, bila qaid itu tanpa terkait, tanpa ada yang mengaitkannya dengan apa? Dengan tempat tertentu, dengan waktu tertentu, dengan jumlah tertentu, kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bila qaid. Nah, sekarang qaid itu apa kan gitu. Nah, qaid itu artinya adalah muqayyad, yang dikaitkan. Sekarang kita masuk kepada ta'riful muqayyad. Apa makna dari al-muqayyad?
Al-muqayyad lughatan, al-muqayyad secara bahasa ma ju'ila fihi qaidun. Segala ma ini kan ma isim mausul, maknanya umum. Ya, segala sesuatu ju'ila yang dijadikan fihi padanya qaidun, ikatan. Ini ya segala yang diikat lah kalau bahasa kita. Segala sesuatu yang diikat. Kalau orang Arab itu menggunakannya ya, di antara contohnya itu adalah min ba'irin, dari onta. Contohnya onta yang diikat pakai tali. Jadi onta itu kita katakan ba'irun muqayyadun, onta yang terikat kan gitu. Jadi qaid itu atau muqayyad itu yang terikat. Kalau orang Arab ya mereka mengatakan hadal ba'iru muqayyad. Artinya ontanya itu diikat, dan yang selainnya dan yang semisalnya, wa nahwihi. Bisa juga kalau kita kan nggak ada onta, kita kan yang ada ghanam, hadal ghanam muqayyad. Kambing ini terikat kalau memang dia lagi diikat kakinya atau lehernya kan gitu. Itu secara bahasa jadi qaid atau muqayyad itu artinya yang terikat. Itu intinya seperti itu. Wastilahan, dan adapun menurut makna secara istilah para ulama ushul fiqh. Nah, ini yang penting Pak ya. Ya. Muqayyad itu adalah ma dalla 'alal haqiqati, segala yang menunjukkan makna hakikat. Dia menunjukkan seperti umum Pak ya. Afan lagi ya. Seperti mutlak ya. Ma dalla 'alal haqiqah. Jadi mutlak juga ma dalla 'alal haqiqah. Segala yang menunjukkan makna hakikat. Bedanya nanti kalau mutlak bila qaid, tapi kalau muqayyad bi qaidin, ada qaidnya. Qaid itu apa artinya Pak? Ada ikatannya, ada pengkhususannya kan gitu. Dikaitkan kemana kan gitu. Kalau mutlak nggak ada, dia menunjukkan makna hakikat juga, namun bila qaid, tanpa ada kaitannya, tanpa dikait-kaitkan dengan sesuatu. Sementara muqayyad itu dia menunjukkan makna hakikat namun ada dikaitkan kepada sesuatu. Contoh ya, contoh ini fatahriru raqabah ini ayat yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan orang yang kafar, orang yang membunuh atau mencuri ini ya. Ya, ini bisa kita lihat ayat yang sebelumnya, statement Allah yang sebelumnya. Tapi intinya contohnya di sini ini qouli ta'ala, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ini ayat 92 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman fatahriru raqabatil mu'minah. Lihat raqabahnya, maka Allah memberitakan untuk memerdekakan seorang budak. Raqabah itu kan budak. Namun enggak mutlak dia, ada qaidnya. Apa qaidnya? Mu'minah. Dia dikaitkan dengan sifat, jadi sifat itu muqayyad, dia muqayyid ya, sebagai pentakyid yang mengkaitkan sesuatu yang mutlak menjadi muqayyad. Jadi raqabah di sini kan kalau dalam bahasa Arab man'un namanya atau mausuf yang disifati. Mana naatnya mukminah. Jadi naat itu bisa menjadi muqayyid. Muqayyid itu artinya yang mentakyid atau yang mengkaitkan suatu hal yang umum. Dalam ayat yang sebelumnya kan itu fatahriru raqabah ya, maka merdekakanlah budak. Ini secara umum ya, afwan mutlak ini budaknya. Namun kalau dikatakan fatahriru raqabatin mu'minatin, maka mu'minatin itu sebagai muqayyidnya. Berarti dia muqayyad dengan sifatnya, yaitu dengan naatnya. Maka merdekakanlah seorang budak yang beragama Islam, seorang budak wanita yang mukminah, seperti itu. Fa kharaja bi qaulina, kemudian keluar dari perkataan kita qayyid ya, bila qayyid kan itu ya. Afwan, ini makna al-muqayyad ya, maka keluar atau dikecualikan dari pernyataan kita itu adalah al-mutlaq. Karena ini bedanya ya antara mutlak dengan muqayyad. Jadi paham ya Pak ya? Ini bedanya, paham ya? Al-mutlaq dengan al-muqayyad. Dimas apa bedanya? Mas ya.
Iya, masbah 6. Al-mutlaq dengan al-muqayyad tadi bedanya apa, Mas? Ya, 6. Iya. Maknanya apa itu? Iya, dengan bahasa kita dijelaskan gitu. Iya. 6. Kita berikan contohnya seperti apa? Nah, kalau bisa nggak baca itu ya, kita pahami gitu, dengan pemahaman kita. 6. Jadi al-mutlaq itu adalah yang menunjukkan suatu kebenaran tertentu ya, maksudnya tanpa terikat dengan kaitan, tanpa dikaitkan dengan sesuatu kan gitu, mutlak dia. Ya, contohnya apa, Mas? Ya, seperti contoh yang kita sampaikan tadi ya. Iya, ar-rijalu azka minan nisa. Artinya secara hakikat kebenaran memang ada faktanya laki-laki itu lebih lebih cerdas daripada wanita. Namun ada pengecualiannya memang. Ya, ada juga wanita itu lebih cerdas. Namun kita berbicara hakikat yang ada. Kenyataannya memang laki-laki itu cerdas daripada wanita. 6. Kemudian kalau muqayyad, Mas, 6. Iya, yang menunjukkan ya madal ala haqiqah dulu gitu ya. Madal ala haqiqah yang menunjukkan suatu hakikat gitu ya. Suatu kebenaran ya tertentu namun dia terikat. Kalau mutlak enggak, bila kait tanpa diikat oleh sesuatu. Namun dia kalau muqayyad ini dia ada yang mengikatnya. Contoh di sini kita disuruh memerdekakan seorang budak. Namun budaknya diikat dengan keimanan. Jadi raqabah mukminah kan gitu. Ya. Ya. Daging itu haram kecuali yang disembelih. Itu maksud pokoknya itu benar enggak? Itu lebih kepada umum. Kenapa? Karena apa namanya tuh karena kalau dikatakan seluruh itu lebih umum. Namun kalau dikatakan hakikat daging ini ya ataupun daging yang halal gitu ya, hakikat daging yang halal itu halal dimakan. Paham ya, Mas? Hakikat daging yang halal itu maksudnya daging domba, daging sapi, itu yang haram. Hakikat dalil yang seluruh seluruh daging ya, kulul luhumi ya, al ma'kulatil laham minal hayawanil ma'kulatil laham ya halalun. Nah, itu ya. Setiap daging dari hewan yang boleh dimakan itu halal kecuali yang illa ya kan ma dzubiha biduni dzikrismallah ya, biduni dzikrismallah, kecuali biduni dzikrismillah, kecuali yang tidak disebutkan nama Allah. Bisa tuh, Mas. Ya, itu baru kita akan mutlak dia. Karena memang kebenarannya seperti itu. Karena kebenarannya hewan apa namanya itu daging hewan yang boleh dimakan itu dia apa nama itu, Mas, halal gitu. Nah, seperti itu. Iya. Iya, kalau yang ilahnya itu bisa kecuali yang tidak disebutkan nama Allah kan gitu. Itu. Baik, ya sekarang coba kita baca sedikit syarahnya. 6. Iya. Jadi ini makna al-muqayyad. Baik, kalau mutlak kan udah. Sudah kita bacakan syarahnya. Jadi al-muqayyad itu secara istilah ma dalla 'alal haqiqati biqaidin. Segala yang menunjukkan makna hakikat dengan qaid. Qaid itu dengan sesuatu yang dikaitkan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatil mu'minah, maka merdekakanlah seorang budak yang mukminah.
Al-qayyidu huna, yang mengikat di sini, huwa mu'minatun, dia adalah mukminah. Fahadal wasfu, dan sifat ini mu'minah dengan dia sifat, ya. Qayyadahu fil ayatil ula allati dzakarnaha, ya. Fatahriru raqabatin, ya, pada ayat yang pertama, ya, tentang contoh yang mutlak itu kan, itu kan tanpa disebutkan mukminahnya. Allah mengatakan terhadap orang yang zihar itu, maka merdekakanlah seorang budak sebelum suami istri itu bercampur. Surah Al-Mujadilah ayat yang keempat. Ini sifatnya mutlak. Lakin huna fi diyatil qatli, akan tapi di sini hukuman bagi orang yang membunuh. Ini maksudnya membunuh yang tidak disengaja nih Pak, ya. Nah, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dikhususkan, dikaitkan, ada muqayyidnya, ya. Nah, jadi ini muqayyad, ya, maka merdekakanlah budak yang beriman, ya. Fa kalimatu mu'minah, maka kata mu'minah al-an sekarang quyyidah, telah dikaitkan. Falau qulta a'tiqu raqabatul mu'minat, a'tiq ar-raqbata al-mu'minata, fahada takhsisun. Kalau seandainya engkau mengatakan merdekakanlah seorang budak yang beriman, ini namanya pengkhususan. Nah, fa idza warada al-qaidu 'alal 'am, ya, fasammahu, ya, takhsisan, maka dinamai dengan taksis. Wa idza warada 'alal mutlak, namun kalau seandainya pengkhususan itu muncul terhadap sesuatu yang mutlak, wa idza warada 'ala mutlaqin fa sammahu taqidan, maka dinamai dengan muqayyad atau taqyid. Paham ya Pak, ya? Kalau seandainya pengkhususan itu, ya, dari yang umum, itu namanya taksis. Kalau pengkhususan itu dari yang mutlak, itu namanya taqyid atau muqayyad. Fa idza qulta, kalau seandainya engkau mengatakan a'tiq raqabatan mu'minatan, fahada qayyidun, dan ini adalah qayyid. Wa idza qulta la ta'tiq, ya, raqabatan kafiratan, fahada taksis, li'anna an-nakirah ba'da nahyi lil umum, ya. Kalau seandainya kita katakan la tu'tiq, jangan engkau memerdekakan seorang budak yang kafir, maka ini maknanya umum. Di mana kita tahu umum? Karena ada kaidah. Nah, apa kaidahnya? Kalau ada isim nakirah, mana isim nakirah? Raqabatan itu, ya, setelah, ya, larangan, setelah kalimat larangan. Mana larangan? La disitu la nahiyah. Maka ini bukan kita katakan lil mutlaq atau lil itlaq, tidak, namun ini lil umum. Wa ina idin yakunu waridan ala amin, sehingga yang seperti ini muncul atas sesuatu yang umum. Fasammahu, maka dinamai dengan fasummiya bitakhsis atau fasammahu takhsisan, maka dikatakan oleh dia ini sebagai takhsis, bukan taqyid, ya. Namun kalau seandainya kita mengatakan, kata beliau, wa idza qulta, kalau engkau mengatakan akrim tolabatan, ya, ya, mustahidina, fa kalimatu tolabah mutlaq. Idzan, ya, mustahidina warada ala mutlaqin, karena kata mustahid itu, mustahidin itu muncul pada kata mutlak, fayakunu qayyidan, maka dia menjadi qayyid, ya, yang terkait. Hina idin, ya, pada, ya, saat itu. Naqulu akrim tolabatan mustahidina, hadza qaid. Jadi mustahidina ini yang apa nama itu, yang mengkhususkan yang tolabah. Tolabah itu menjadi muqayyad dengan mustahidin. Artinya muliakanlah, gitu. Kalau bahasa kita aja akrim itu muliakanlah para siswa yang sungguh-sungguh. Jadi yang sungguh-sungguh ini sebagai muqayyid, nah, yang mengkaitkan perintah untuk memuliakan para siswa. Kan awalnya kan mutlak, dia muliakanlah para siswa. Hakikatnya seperti itu, yang mana aja. Namun setelah itu akrim tolabatan, ada mustahidinnya. Jadi mustahidin ini muqayyidnya. Ini Pak, ya.
Seperti itu. Jadi memang harus kita bedakan Pak ya, antara apa Pak, mutlak dengan am. Jadi kita tegaskan ya, dengan waktu ya, kalau umum itu Pak, dia tidak menunjukkan pada hakikat ya, namun dia menunjukkan pada keseluruhan. Jadi kalau umum itu semuanya, tapi kalau mutlak itu semuanya juga, namun semua yang benar. Ya, paham Pak ya? Karena kita kembali kepada definisi mutlak. Mutlak itu pengertiannya apa Pak? Madalla ala haqiqah gitu. Kalau umum enggak. Kalau umum kemarin Mas masih ingat nggak mana umum secara bahasa? Boleh lihat lagi bukunya nggak apa-apa. Nah, jadi dari definisi ini bisa kita bedakan Mas. Ya, dari definisi ini bisa kita bedakan. Kalau umum itu tiada lafaz, al-lafzul mustariqu, lafaz yang mencakup berarti ya, li jami'i afrodihi, seluruh anggota-anggotanya, bila hasrin, tanpa ada batasan. Jadi anggotanya masuk semua gitu. Tapi kalau mutlak tidak masuk semua, yang masuk itu yang benar-benar saja, yang hakikat saja, yang hak saja. Contoh dari ar-rijalu azka minan nisa. Para lelaki itu lebih cerdas. Lelaki yang mana? Yang cerdas saja. Namun ada juga yang goblok lagi kayak gitu ya, yang bodoh gitu. Ini nggak masuk. Tapi kalau ar-rijalu itu adalah alif lamnya lil umum, semuanya masuk, baik itu yang pintar, yang bodoh, itu lebih cerdas daripada wanita. Itu nggak benar gitu. Itu tidak termasuk, tidak memenuhi persyaratan madalla alal haqiqah itu. Ya, jadi yang mutlak itu madalla ala al haqiqah bila qaid, namun dia tanpa ada ya keterikatan. Tapi kalau muqayyad dia ada terikat ya, baik itu dengan sifat, dengan jumlah, dengan apapun gitu ya. Wallahu taala alam. Jadi pembahasan kita sekarang ya baru membahas tentang definisi Pak ya, antara mutlak dan al muqayyad. Beda dengan al-am. Karena terkadang kita nggak bisa membedakan ini umum atau mutlak. Sekarang sudah tahu kita Pak ya. Jadi kalau mutlak itu menunjukkan apa? Segala menunjukkan apa? Kebenaran. Kalau umum enggak. Kalau umum itu lafaz yang mencakup seluruh anggota tanpa batasan. Al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradi, kan gitu. Bila hasrin. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Wa ila huna sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.